Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam rangka menuntut ilmu agama, terutama tentang nama-nama Allah Ta'ala. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas nama Allah Al-Ghani, yaitu yang Maha Kaya. Penetapan nama Allah Al-Ghani terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dalam surat Yunus ayat 68, qalu takhadallahu walada subhanahu wal ghani. Mereka berkata bahwasanya Allah itu menjadikan seorang anak. Subhanahu, maka maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Wal ghani, dialah, ya, di sini ghani berarti yang maha tidak butuh kepada makhluknya. Kan disebutkan tadi qalu takhadallahu walada, Allah, kata mereka Allah menjadikan atau mengangkat, ya, atau mereka mengklaim bahwa Allah punya anak. Maka subhanah, maha suci Allah, wal ghani, dialah yang tidak butuh kepada anak. Kita butuh kepada anak, meneruskan dakwah, meneruskan usaha, ya, meneruskan keturunan, kita butuh kepada anak. Tetapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Lalu dalam surat An-Naml ayat 40, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Barang siapa yang kafir, sesungguhnya Rabbku ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada keimanan seseorang. Kalaupun dia kafir, ya Allah tidak butuh. Karimun, tapi sisi lain Allah itu Karim, senantiasa kepada orang kafir itu memberikan rezeki yang umum berupa kesehatan, ya, istri, anak, rumah, pakaian, ya, makanan dan seluruhnya. Karena Karim itu adalah yang memberi tanpa diminta dan melimpah. Ya. Adapun dalam hak makna secara bahasa, ya, goni itu dari, ya, gina, yaitu kekayaan, diambil dari gina, yaitu kaya, yaitu didul fakir, lawan dari fakir. Nah, adapun gona, al-gona dengan difatahkan bukan gina, yaitu an-naf'u, yang bermanfaat. Itu secara bahasa. Adapun secara hak Allah Ta'ala, nama Allah Al-Ghani, ya, langsung saja, di sini ada beberapa, tapi kita ambil saja langsung Syekh As-Sa'di. Beliau berkata dalam tafsir beliau, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid, surat Fatir ayat 15. Nah, beliau mentafsirkan ayat ini yang artinya, wahai manusia, kalian itu semua fuqara, butuh, fakir kepada Allah Ta'ala. Wallahu wal ghaniyul hamid, sementara dialah Allah yang maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya, al-hamid, maha terpuji. Ya. Beliau menafsirkan fahuwal ghaniyu bidzatihi, dialah Allah yang ghani, yang kaya, tidak butuh kepada makhluknya, bidzatihi, ya.
secara zatnya dengan sendirinya, alladzi lahul ginatamul mutlak, yang memiliki kekayaan yang sempurna yang mutlak, min jamil wujuh, dari segala sisinya, ya. Dan wa kamali sifatihi, sempurna sifat-sifatnya, wala tatarraku ilaiha naqsun biwati minal wujuh, dan Allah tidak mengalami yang namanya aib dan kekurangan sedikit pun dari segala sisi, walau yumkinu an yakuna illa ghaniyan, maka tidak dapat disebut yang seperti itu adalah kecuali hanya goni. Tidak ada siapapun yang sempurna dari segala sisi, yang tidak butuh kepada selainnya, ya, secara zatnya, ya, otomatis, ya, yaitu kecuali hanya Allah Ta'ala, hanya yang maha kaya goni. Di ana ginahu min lawazimi dzatihi, dikarenakan kekayaannya itu, ya, karena memang yang kelaziman atau kemestian dari zatnya. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh keturunan, Allah tidak butuh rumah, ya, dan lain sebagainya. Kehidupannya sempurna. Hayyu al-qayyum, yang maha hidup, hidupnya sempurna, ya, la awwala lahu, tidak diawali oleh, ya, ketiadaan, wal akhir lahu, dan tidak diakhiri dengan kebinasaan. Apabila melanjutkan, kama la yakunu ila khaliqan qadiran raziqan muhsinan fala yahtaju ila ahadin biwajibin wujud. Sebagaimana dia Allah maha pencipta, qadiran, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu, raziqan, maha memberi rezeki, ya, muhsinan, yang berbuat baik kepada hamba-hambanya, fala yahtaju ila ahadin, Allah tidak butuh kepada seorang pun, biwajib minal wujud, dari segala sisi. Ya. Fahwal ghaniul ladzi biyadihi khazainu samawati wal ard, maka dialah al-ghani, yang maha kaya, yang di tangannya lah seluruh kunci-kunci langit dan bumi. Wa khazainud dunya wa akhirah, dan seluruh kunci perbendaharaan dunia dan akhirat. Al-mughni jami'a khalqihi gina aman, yang memberikan kekayaan kepada seluruh makhluknya dengan kekayaan yang umum. Ya. Wal mughni li khawasi khalqihi, dan yang memberikan kecukupan kekayaan kepada makhluk-makhluknya yang khusus, itu orang-orang beriman, wali-walinya, mimma afadu ala qulubihim minal ma'arifir rabbaniyah wal haqaiqil imaniyah. Ya. Maka bagi orang-orang yang khusus, Allah beri mereka, Allah limpahkan kepada hati-hati mereka, yaitu pengetahuan-pengetahuan, ya, tentang Allah Ta'ala, tentang ketuhanan, wa haqaiqul imaniyah, dan hakikat-hakikat keimanan. Ya. Karena yang disebut baik itu adalah ketika seseorang beriman. Ya. Kata Allah, laisal birra an tuwaddu wujuhakum qibala masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Kebaikan itu, kata Allah, bukan sekedar engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat, tetapi yang pada hakikatnya kebaikan, yang disebut kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Ta'ala, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, kepada takdir baik dan buruk. Itulah hakikat kebaikan. Ya, hakikat kebaikan, keimanan. Karena tanpa iman, amalan seseorang tidak dianggap, tidak dihitung. Begitupun orang kafir, karena tidak masuk Islam, mau dia membiayai 1.000.000, 1.000.000 anak yatim pun tidak dapat dihitung pahala oleh Allah Ta'ala. Sehingga sekolah terdaftar, terdaftar, tapi ngirimlah belajar, tapi tetap kelulusan mah tidak terdaftar. Ya, tidak segalanya diurus, hanya ikut belajar saja.
tidak dianggap, tidak resmi. Waqala aidan, dan beliau pun berkata, wa min kamali ginahu, di antara kesempurnaan kekayaannya, wa karamihi, dan kemuliaannya, anahu ya'muru ibadahu bi du'ai. Bahwasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa yu'idduhum bi ijabati da'awatihim. Lalu Allah ya, mengijabah doa-doa mereka. Wa is'afihim bi jami muradatihim, dan Allah mengabulkan seluruh keinginan-keinginan mereka. Wa yutihim min fadlihi ma sa'aluhu, dan Allah memberi apa yang mereka minta. Wa ma lam yas'alu, dan Allah pun memberi apa yang tidak mereka minta. Ya. Wa min kamali ginahu, dan di antara kesempurnaan kekayaannya, annahu law ijtama'a awalul khalqi wa akhiruhum fi sa'idin wahidin fasa'aluhu fa'ataqulan minhum ma sa'aluhu wa ma balagat amanihi mana qasa min mulkihi mithqalu dzarratin. Ini secara makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahwasanya seandainya laukana awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum, seandainya kalian makhluk yang paling pertama dan yang paling akhir dari kalangan jin dan kalangan manusia seluruhnya, jadi dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang terakhir di hari sebelum hari kiamat tegakkan, oke, manusia terakhir lah, ya. Lalu qamu fi sa'idin wahidin, lalu mereka berdiri pada satu tempat gitu. Ya, andai kata seperti itu, jadi zaman Nabi Adam sampai nanti seluruh jumlah manusia dan jin dari awal sampai akhir. Itu sabaraha miliar gitu kan. Nah, seandainya mereka meminta, kata Allah, kepadaku dan aku memberi seluruh apa yang mereka inginkan. Misalkan setiap orang menginginkan berapa? 1000 triliun. 1000 triliun kali sabra orang, 1000 miliar. Ya, banyaklah pokoknya mati teman. Maka hal tersebut mana qasa min mulki syai'a, kata Allah. Ila kama yudhul mikyatu ila bahr. Tidaklah semua permintaan yang aku beri, kata Allah, kepada hamba-Nya seluruhnya, mau minta berapapun, maka itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Ya. Sebagaimana jarum yang dicelupkan ke dalam samudra, nah, lalu diangkat, maka segitulah berkurangnya. Ya tidak berkurang sebenarnya mah, gitu kan. Begitupun kalau jarum diangkat dari samudra, tetesan airnya pun ke bawah lagi. Jadi tidak berkurang. Di Allah Maha Kaya. Makanya jangan ulah asa-asa minta teh gitu. Pengen haji sekali. Pengen umroh tiap bulan. Gitu ya. Yang bingung cenah meureun nu damel izin aku maha. Ya. Minta yang banyak, minta ulah kagok lah gitu. Karena minta surga aku minta surga Firdaus. Ada orang mah atuh banyak dosa. Asa tuh pantas. Jangan. Optimis. Masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab berarti tanpa dihisab, tanpa dihitung-hitung dulu hartanya. Tanpa azab, tanpa mampir dulu ke neraka. Langsung jalur VIP. Satu mungkin jangan pesimis, minta kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kan kata Nabi dari 70.000 ya orang yang bertauhid itu setiap 1000-nya Allah beri kesempatan untuk merekrut 70.000 lagi orang yang bertauhid. Gimana supaya kita masuk surga tanpa hisab, bertawakal kepada Allah, tidak minta dikai itu berarti tidak minta diobati dengan cara besi panas, dan tidak minta di ruqyah. Ya, kalau di ruqyah mah boleh,
Bukan minta ruqyah bukan tidak boleh, boleh. Cuma mengurangi ketawakulan. Kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab itu mengecil kesempatannya, probabilitasnya mengecil. Kemungkinannya mengecil. Tapi boleh minta di ruqyah itu minta boleh. Misalkan lagi sakit ke istri, mah pangaruhyah ngaruqyahkeun boleh, tapi itu mengurangi ketawakalan. Bagaimana yang sempurna? Kita tidak minta ruqyah kepada orang lain, tetapi orang lain kalau misalkan request itu ya ingin meruqyah kita, makanya tidak mengapa. Itu tidak mengurangi ketawakalan. Termasuk apa? Sering pangdoakeun. Ya, padahal manehna tengah doa gitu. Ya. Kecuali minta doa kepada orang-orang yang menurut kita itu soleh di sisi tetapi kita harus sering berdoa, bukan tibalik ai urang natara berdoa untuk dengan diri sendiri, tapi rajin minta doa kepada orang-orang soleh. Itu salah. Bukan tidak boleh minta doa itu, boleh, tetapi mengurangi ketawakalan. Padahal kita kan mudah berdoa itu, mengangkat tangan, memuji-muji Allah, bersolawat kepada Nabi, lalu isi doa kita ditutup lagi dengan salawat kepada Nabi dan memuji-muji Allah Ta'ala. Bahkan kata Shalih Salamiyah, kalau bisa ya setelah memuji dan salawat lagi, minta lagi. Sudah minta lagi salawat dan memuji-muji, minta lagi terus. Sampai jadikan salawat itu penutup. Ya, terus minta. Ya, karena kita bertawakal kepada yang maha kaya. Gitu. Kepada makhluk saja kan kadang kita begitu yakin, ya, begitu yakin. Misalkan teman kita yang beungharna teka tulungan misalkan. Ayo kurang ya makan. Nah, kita kan mau duit. Mungkin hayu gas. Nah, itu kan yakin betul gitu. Karena kita tahu bahwa teman kita tersebut beungharna teka tulungan. Apalagi Allah Ta'ala yang kayanya itu tidak butuh dengan usaha, tidak harus minta, tetapi Allah sendiri yang menciptakan rezeki. Dan orang kaya pun rezekinya dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Ya. Maka jangan sampai kita meminta-minta kepada manusia, mengharap kepada manusia. Manusia itu lemah lagi miskin sebenarnya. Manusia itu tidaklah kaya kecuali dikayakan oleh Allah Ta'ala. Bisa saja Allah ambil sekejap. Ya. Mun desa mah likuifaksi, tenggelam, rata, bisa sekejap. Ya. Gitu. Non enak sesar Lembang, ya bisa. Maka solusinya apa? Bukan bagaimana cara kita pindah rumah dari sesar Lembang, gitu ya. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Walau ana ahla qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatan minas samai wal ardh. Seandainya sebuah penduduk negeri itu bertakwa, Allah akan memberi keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau buka keberkahan dari langit dan bumi. Maka lawan keberkahannya itu ya kemelaratan, paceklik, bencana. Ya. Kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab sebuah kaum kecuali setelah mengutus seorang rasul. Yakinilah setiap bencana yang terjadi di dekat atau jauh dari kita itu bukan hanya fenomena alam semata. Sebab utamanya karena dosa-dosa. Zaharul fasadu fi bari wa bahri bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Diudziku ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang dengan bencana tersebut bukan Allah menginginkan kerusakan untuk manusia, Allah membenci kerusakan. Tetapi Allah datangkan bencana agar mereka kembali, dan agar Allah menimpakan liudziku ba'dallazi amilu. Allah menimpakan, menghukum, membalas sebagian dosa. Nah, berarti terjadinya bencana alam itu bisa jadi kontribusi sebagian dosa kita. Urang teh udunan yang sareng nu sanes teh begitu. Udunan dosa jadilah bencana. Maka perbanyak
Istighfar obatnya itu istighfar. Ya. Karena ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri, ya, orang yang tidak punya anak, orang yang bisnisnya kolaps, lalu yang kekurangan air untuk kebunnya. Masing-masing dari mereka, Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in, itu menjawabnya dengan istighfar. Dengan istighfar, lalu beliau membacakan surat Nuh. Nanti periksa surat Nuh, ya. Di apa? Surat Nuh yang ayatnya yang di lembar berikutnya, halaman berikutnya. Misalnya surat Nuh dua halaman, nah, lembar berikutnya yang paling atas. Yursilis sama alaikum midroro. Kata Nabi Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Rohmu, sesungguhnya Rohmu itu Maha Pengampun. Apa yang didapat? Yursilis sama alaikum midroro. Allah akan menghujani kalian terus menerus, satu bagi kebunnya yang kekeringan atau yang mengalami paceklik. Wa yumdidkum min amalin wa banin. Allah akan mensuplai. Yumdid itu bukan hanya memberi, mensuplai tiap hari. Amwalin wa banin, anak dan harta. Nah, terjawab tak bagi yang belum punya anak. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anharo, dan Allah akan menjadikan engkau kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kuncinya apa? Istighfar. Nah, bagi orang yang menggunakan hanya akal semata, non hubungan istighfar je beunghar gitu ya. Atau hari kitu mah istighfar teh hayang ku harta nahu, tidak. Seperti kita minta maaf kepada orang tua. Tuh, si mama teh jemu dudu wae ka abdi. Nah, gitu. Kita minta ampun bukan ingin supaya bukan kunaon si mama teh nih ngurangan jajan abdi sakola. Nah, ya aya naonnya, minta maaf tah. Bukan berarti maka jajan dikurangi tersebut adalah tanda bahwa orang tua marah. Dan si anak itu bukan ingin jajannya, tapi ingin keriduan orang tua. Begitupun kepada Allah Ta'ala. Ketika kita mulai disempitkan rezeki, nah harus bertanya-tanya, dosa naon? Oh bah, ya jangan merasa tidak berdosa. Setiap kita itu berdosa setiap hari. Dan memang itu hikmah Allah Ta'ala menciptakan kita. Seandainya kita tidak berdosa, ya Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang berdosa, yang selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Itulah hikmah dari tujuan penciptaan kita. Memang Allah mentakdirkan kita untuk berdosa agar kita kembali beristighfar. Bukan berarti Allah ingin kita mendapatkan bencana atau kemadorotan, tetapi yang dibalik itu, tujuan dibalik adanya bencana, kemadorotan, berkurangnya rezeki, apapun musibahnya, agar kita kembali beristighfar dan bertaubat. Nabi saja yang dijamin surga beristighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Dan Nabi itu seringkali ketika bermajelis atau berkumpul, itu kata para sahabat, jika tidak ada yang bertanya, tidak sedang mengobrol, beliau seringkali beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Di samping Rasul itu dijamin masuk surga. Urang, nah ya, dosa loba, pahala duka, masuk surga ya duka gitu kan. Tapi istighfar kita sangat sedikit. Maka perbanyaklah istighfar di jalan, ketika mengantri, ya, ketika bosan, ketika bingung. Sebenarnya tidak ada bingung ngapain sih, urang tahu pemalasannya gitu. Dan kalau bingung ngapain, banyak baca, gitunya ngapalkeun, baca Quran, baca hadis, bosan baca kisah ulama, bosan kisah para nabi, bosan baca tentang fikih, bosan baca tentang sirah, bosan baca tentang tauhid, nah terus gitu ya. Bosan baca bantu istri, bantu orang tua, ya.
ngasuh budak banyak gitu. Bosan digawe resign nih lain gitu. Ya, gitu. Apalagi kalau bekerja kan sudah ada job desk ya, mual bosan kehidupan kalau bekerja itu. Ya, karena sudah setidaknya ya kita tahu di akhir bulan atau awal bulan akan ada transferan gitu kan di atasan gitu bagi yang bekerja. Bagi pedagang gitu kan bingung tiditu tidieu banyak cara untuk mendapatkan kesibukan dan harta. Kadang sok aneh gitu. Orang bilang itu nanonan bingung, bingung banyak tugas kita itu ya menuju surga Allah Taala beramal soleh. Lalu buah manis beriman kepada nama Allah Al-Ghani yang pertama tentunya ifradullah mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadah dalam beribadah dikarenakan dialah Allah wal ghaniyul mutlak yang maha kaya secara mutlak ai urang mah beunghar teh soteh karena aya sebab batur kita jadi pengusaha beunghar da aya reseller misalkan da aya cabang aya pegawai iya beunghar ku gawe dan memang aya perusahaan nana gitu ya atau seorang anak yang kaya raya ya karena orang tua anaknya beunghar kolotna beunghar nah Allah tidak butuh kepada yang lain untuk menjadi kaya yang dengan kekayaan sempurna dan tidak ada awalnya kekayaan Allah itu tidak diawali oleh kemiskinan ya semenjak dahulu Allah maha kaya mutlak ya. Karena Allah yang menciptakan kekayaan maka dengan begitu pastinya kita ya terdorong untuk senantiasa mengesahkan Allah Ta'ala dalam berbagai hal dalam rezeki apalagi ya, bertawakal yakin betul bahwa hanya Allah yang dapat memberi rezeki kepada kita bukan sebab-sebab yang kita tempuh sebab itu ya hanya sebab itu pun perintah Allah Ta'ala yang harus ditempuh adapun keputusannya bagi pedagang misalkan hari ini dapat berapa keuntungannya maka itu hak prerogatif Allah Ta'ala ya. Maka salah bagi kemudian orang yang meyakini bahwa kalaulah Allah menjamin ya jika Allah menjamin rezeki makhluknya maka kita sudah tidak lagi bekerja nah itu mah pemalas eta mah pemalas sesudah Jumatan saja Allah memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi gitu kan wa idza qudiyatis sholatu fangtasyiru fil ardi apabila salat telah ditegakkan maka bertebaranlah di muka bumi lain jalan-jalan gitu ya mencari karunia Allah Taala cari rezeki ya jadi bukan Jumat full libur ya itu mah mirip agama tetangga kan lain Jumat Ahad gitu ya dan kata Allah apabila sholat Jumat telah ditegakkan bertebaran di muka bumi artinya apa ulah libur gitu bekerja ya karena para sahabat itu menuju sholat Jumat dari pagi bahkan setelah syuruk ya sudah mengisi saf terdepan ya orang kan saat 12 teh nah kalem lah can adzan terus adzan teh can qomat terus qomat ya kakara rakaat hiji kakara khotibna ge khutbah keneh itu mah masjid itu ohnya ada kaum kan dikeluarkeun ya speakerna nah maka itulah ya maka seluruh perkara seluruh urusan itu hanya milik Allah Ta'ala wa masiwahu minal khalaik muftaqirun ilaihi ya dan yang selain Allah yaitu makhluknya butuh kepada Allah Ta'ala sadar atau tidak sadar nah kita sudah mempelajari nama Allah Al-Latif ya pertolongan Allah Ta'ala itu seringkali kita tidak syukuri kenapa? Saking lembutnya ya ketika kita diberi makan kita beri hadiah secara sembunyi-sembunyi misalkan disimpan di pagar di pintu rumah
Ieu nu mirenya Allah eta gitu ya. Kita mah ingat nanti manusianya, sebabnya yang kita ingat. Manusia memberi kepada kita sebagai hadiah itu hanya sebab. Ya, yang asli memberi kepada kita siapa? Allah Ta'ala. Nah itu saking lembutnya, latifnya, lutfun, saking lembutnya Allah memberi kepada kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa itu pemberian Allah Ta'ala. Atau selamat dari mara bahaya, beres nyusul bus di nagrek ngangge motor misalnya. Gitu. Dan lain alhamdulillah, pukur teh pembalap gitu ya. Nah itu kan apa? Itu emang seperti bercanda padahal itu fatal sebenarnya. Apa namanya? Menyandarkan ya nikmat atau menyandarkan keselamatan itu kepada diri sendiri, bahwa seolah-olah Allah itu tidak memiliki peran terhadap keselamatannya. Gitu. Lamun teu kurang di kitu mah da cilaka gitu. Bari ngajago. Ya. Yang cilaka mah aduh ya Allah. Nah ingat ke Allah. Ya itu kan manusia, memang begitu manusia. Ya. Harus kita akui. Ya. Maka jadi hati itu harus Sunda mah diaping, dikontrol, diawasi, ya, diaping dan dijaga. Jangan sampai hati kita itu dimasuki penyakit-penyakit hati berupa ujub, sombong, ya, ria, sum'ah, dengki, iri, khianat dan lain sebagainya. Yang seolah-olah Allah itu tidak dapat melihat kita, padahal Allah melihat kita. Hatta Allah mengetahui apa isi hati kita, apa yang diamalkan oleh hati kita. Al-amru kulluhu lillah. Seluruh perkara hanya milik Allah Ta'ala, seluruh urusan hanya milik Allah Ta'ala. Falaisa li ahadin ma'ahu minal amri syai'un. Tidak ada seorang pun ya yang memiliki saham, memiliki atau bisa mengintervensi atau bisa ikut campur terhadap pengaturan Allah Ta'ala. Wa a'lal khalqi wa afdaluhum wa akramuhum indahu humur rusulul malaika al-muqarrabun. Ya. Bahkan makhluk di sisi Allah, makhluk yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Di alam mereka adalah abidun mahdun, hamba yang murni menghamba kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 27, la yasbikunahu bil qauli. Para malaikat itu tidak mendahului ucapan Allah Ta'ala. Ya. La yataqaddamuna baina yadayhi wa la yaf'aluna syai'a illa ba'da idnihi lahum wa amrihim. Para malaikat itu tidak mendahului. Ya. Ini buah manis dari nama Allah Al-Ghani, meyakini bahwa para malaikat itu meyakini bahwa Allah itu tidak butuh kepada para malaikat, walaupun para malaikat itu sering diperintah oleh Allah Ta'ala dengan berbagai tugas. Setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda. Nah, tetapi dengan itu semua, mereka tidak pernah mendahului atau berbuat sesuatu kecuali setelah ada izin dari Allah Ta'ala dan setelah Allah memerintahkan mereka. Terlebih lagi pada surat Al-Fitar ayat 15, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana satu sama lain jiwa itu tidak dapat menolong, tidak dapat saling merekomendasi, bahkan tidak dapat menyogok pengadilan Allah Ta'ala. Ya. Fahu mamlukuna marbubun, karena mereka lah yang dikuasai oleh Allah Ta'ala, yang diurus, diatur oleh Allah Ta'ala. Af'aluhum, perbuatan mereka terkait dengan perintah dan izin Allah Ta'ala. Ya. Apabila seorang musyrik itu menjadikan syafaat
selain Allah Ta'ala dengan klaim bahwa apabila dia meminta syafaat kepada sesembahannya, maka mereka dapat didahulukan kelak di hari kiamat, atau mereka dapat memberikan syafaat, mereka mendapatkan syafaat dari sesembahan mereka. Itu hayalan-hayalan mereka. Ya, Abah Fulan, Kiai Fulan sudah meninggal, terkenal soleh, maka dia datang ke kuburan meminta supaya nanti di hari kiamat tidak memberi syafaat. Nabi saja tidak berani memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, apalagi yang di bawah Nabi. Seharusnya tidak lancang, karena itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Sekalipun Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat, itu pun setelah izin dari Allah Ta'ala. Ya, sekarang banyak. Kalau nanti meninggal, man rabbuka sebut Habib Fulan, man nabiyuka sebut Habib Fulan, madinuka sebut Habib Fulan. Itu sudah kufuran. Man rabbuka Allah, wa madinuka Islam, wa man nabiyuka Muhammad SAW. Maka yang lebih berbahaya itu sebenarnya orang Islam yang beragama sebagaimana orang kafir. Orang kafir mah pugu jelas kafir gitu kan. Kayak orang Islam yang beragama sebagaimana orang kafir mah meminta kepada selain Allah, orang awam atau orang yang tidak mengenal Islam itu terkecoh. Itu terkecuali mereka-mereka yang berpikir tentunya dengan izin dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, ada orang berpikir ketika di agamanya yang dulu, dia meminta ke patung-patung, meminta ke kuburan, meminta ke pohon-pohon. Nah, setelah masuk Islam, nah sarwakir nih. Nah, gitu. Dia berpikir, dia mencari mana yang benar. Ya, padahal Al-Quran itu jelas. Al-Quran itu sangat jelas bahasa, dapat dimengerti. Karena orang-orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai sesembahan atau sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, syafaat, mereka telah mengkiaskan kias yang rusak atau analogi yang rusak. Mereka menganggap Allah itu seperti raja, sementara orang-orang soleh yang sudah meninggal itu sebagai menteri atau penghubung antara raja dengan rakyat. Itu kias yang batil, analogi yang rusak. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doa kalian. Bahkan pakai fi'il madi, astajib lakum, pasti aku ijabah selama memenuhi syarat-syaratnya. Lalu merasa butuh kepada Allah Ta'ala itu ada dua. Yang pertama, butuh yang tidak dianggap sebagai ibadah. Orang kafir pun mendapatkan itu. Orang kafir tanpa meminta, Allah beri kekayaan. Tanpa meminta kepada Allah, orang kafir Allah beri rumah, istri, anak-anak, kesehatan, karir, ya, tabungan, kebun-kebun, ladang, bisnis, seluruhnya mereka dapat. Nah, itu secara umum hamba itu terkait dengan Allah Ta'ala, butuh kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin tidak butuh. Ya, secara umum mau minta atau tidak, ya Allah beri. Dan kefakiran tersebut kepada Allah itu umum, tidak dihitung sebagai ibadah. Yang kedua tentunya dihitung sebagai ibadah fakirnya, merasa fakir yang kedua. Kita meminta kepada Allah, kita tahu betul bahwa Allah itu satu-satunya yang layak diminta. Ya. Maka dengan pengakuan seperti itu, maka kefakiran kita, merasa butuhnya kita kepada Allah itu dianggap sebagai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah, ini jelas ya.
dalam surat Al-Maidah ayat 17. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah dialah Masih ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Ya, karena mereka menganggap bahwa Isa bin Maryam dapat memberikan syafaat, dapat memberikan rekomendasi supaya masuk surga. Makanya mereka terjerumus ke dalam penyembahan terhadap nabi. Nabi saja dan malaikat ketika disembah Allah anggap syirik. Nabi oleh Nabi Muhammad diperangi, ya. Apalagi sesembahan di bawah itu. Gitu kan ukurannya. Nabi Muhammad saja, Nabi Isa saja, Nabi Ibrahim saja jika disembah, Allah anggap itu kesyirikan. Malaikat yang didekatkan kepada Allah, Jibril misalkan, atau malaikat siapapun itu disembah, Allah menganggapnya itu kesyirikan. Apalagi makhluk yang di bawah derajatnya di bawah Nabi. Wali-wali Allah nu dianggap soleh, nyamun soleh. Banyakan semasa hidupnya ngudud. Gitu ya. Atau semasa hidupnya bahkan Majnun teh. Ya lo, gila, dianggap wali. Jadi nu gila teh ya, sok bingung gitu. Nu gila teh nu mana sebenarnya teh. Ya. Bahkan ada yang kuburannya itu ternyata ya kosong gitu, tak aya. Lalu lanjutan ayatnya, qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikas masih ibna Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Tantangan dari Allah. Katakan oleh Muhammad, tanya kepada mereka, siapa yang dapat siapa yang dapat mengalahkan Allah Ta'ala apabila Allah menginginkan kebinasaan untuk Isa bin Maryam dan ibunya. Nah itu sindiran untuk agama tetanggi. Wa man fil ardi jami'a, dan siapa yang akan menghalangi Allah Ta'ala kalau Allah menginginkan kebinasaan untuk seluruh siapapun yang ada di bumi. Tidak butuh. Nah itu bentuk ketidakbutuhan Allah terhadap makhluknya. Maka zat yang seperti inilah yang layak disembah. Walillahi mulku samawati wal ard, hanya milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Isa bin Maryam Allah ciptakan tanpa ayah. Jika Isa bin Maryam itu disembah hanya karena alasannya tidak memiliki ayah, hanya kehebatannya, mujizatnya tidak memiliki ayah, jika standarnya seperti itu, maka Nabi Adam lebih layak disembah. Nabi Isa memiliki ibu, tidak memiliki ayah, itu disembah. Nabi Adam lebih hebat lagi, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bahkan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan hanya Nabi Adam yang tidak dilahirkan dari rahim ibu, langsung oleh tangan Allah Ta'ala. Ya. Innallaha khalaqa Adama. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam, ya, itu dengan tangannya. Ya, jika standarnya seperti itu, seharusnya Nabi Adam yang layak disembah. Ya, seharusnya. Tetapi hanya Allah yang layak disembah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Nah, ini menyangkut Isa bin Maryam. Mau tanpa ayah, mau tanpa ibu, seseorang lahir, itu Allah mampu mewujudkannya. Lalu yang kedua, al-iftikar tam. Perasaan butuh, perasaan fakir yang sempurna, yang sangat kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya Yuhannas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Surat Fatir ayat 15. Wahai manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah Ta'ala. Ya, jelas. Ya. Hebat apapun kita, jangan sampai kita merasa hebat di mata Allah Ta'ala. Lalu terakhir ya, yang ketiga, yaitu bahwasanya nama Allah Al-Ghani memberikan buah
manis kepada orang yang beriman itu ginal kolbi, kayaknya hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa gina min an kasrotil arad, walakinal gina gina nafsi." Kekayaan itu yang sesungguhnya kata Nabi bukanlah banyaknya harta, banyaknya keturunan, banyaknya harta benda. Walakin tetapi al-gina, kekayaan yang sesungguhnya adalah gina nafsi, kekayaan jiwa, yaitu qanaah, merasa cukup. Dan jiwa itu apa makanannya? Ilmu. Kekayaan sesungguhnya adalah dengan ilmu. Harta dibagi habis, ilmu dibagi bertambah terus. Karena terus dimurojaah. Tambah lagi faedah baru, bertambah lagi faedah baru, terus diulang-ulang akan menjadi ilmu yang kokoh. Nah, barangkali demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.